Assalamualaikum guys, balik lagi bareng gue di channel Abejo. Video ini gue buat untuk pasutri, pasangan suami istri. Kalau yang masih jomblo, sabar. Bukan sabar dalam penantian, tapi sabar berusaha dan maksimalkan munajat sama yang pencipta, sang pencipta. Karena kalau kita sudah kelamaan jomblo, ya kan, rasanya gimana gitu ya. Tapi memang kadang dilematis ya guys ya. Orang yang jomblo pingin punya pasangan. Ketika sudah dikasih pasangan hidup, ingin punya keturunan. Dan kalau kita sibuk dengan penilaian orang lain, kita akan capek hati sendiri ya guys. Jadi intinya begini guys, untuk yang jomblo, nikmatin aja dulu kejombloannya dengan terus memantaskan diri pada sang pencipta. Kapan waktunya tiba untuk dipertemukan langsung. Jadi lo nggak usah perlu pacaran, langsung aja nikah. Itu Allah yang menjodohkan. Nah, dilematisnya kadang-kadang begini guys. Ketika datang ke sebuah resepsi pernikahan teman, itu pertanyaannya selalu, lu kapan? Gitu ya. Lu kapan nyusulnya nih nikah gitu ya. Itu udah lumrah. Kalau kata Agus Ringo, May, maybe yes, maybe no. Tapi whatever ya, terserahlah apa pertanyaan mereka, apa asumsi mereka terhadap kita. Karena kita yang mengatur jodoh itu Allah yang Maha Pencipta. Terus ketika sudah menikah, menjadi pasutri, belum juga dikasih momongan, belum juga dititipkan si jabang bayi di dalam rahim. Itu ditanyain juga. Kok belum ngisi ya? Kapan ya bisa momong cucu? Ya, kalau kita kepikiran dengan hal-hal tersebut, ya stres sendiri gitu ya. Itu tapi pasti wajar kalau gue bilang. Seorang istri atau suami yang belum dikasih keturunan. Intinya pasutri yang belum dititipkan momongan, tetap harus berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar ya. Dan juga berdoa nih. Jangan saling menyalahkan. Antara pasutri ini tidak boleh saling menyalahkan. Istrinya kurang subur atau suaminya kurang subur, kalian tuh sudah dijadikan satu sama Allah. Berdualah kalian cari solusi gimana bisa dititipkan momongan sama Allah. Yang pertama, introspeksi diri antara pasutri. Ya tidak istrinya, tidak suaminya gitu ya. Terus juga bicarakan baik-baik. Apa solusinya? Konsultasikan ke dokter ahli kandungan. Ya. Jangan lupa banyak sedekah. Minta maaf sama orang tua. Sering-sering minta doa dan restu sama ibu. Biar dititipkan momongan. Dan kedua pasutri ini harus rajin-rajin mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Karena dia yang ciptain itu rahim. Allah juga yang menitipkan janin itu di rahim. Ya enggak? Kapanpun Allah menitipkan, itu udah haknya Allah. Mau kita program apapun, jika Allah tidak menitipkan, ya belum dititipkan. Terkadang juga sama. Orang yang sudah dititipkan, ya, malah dianiaya anaknya. Karena faktor ekonomi. Betul ya, kebanyakan kriminal apa KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu sampai seperti itu. Pikirkan lagi, sudah siapkah kita dititipkan anak oleh Sang Pencipta? Ya enggak? Kalau sudah ketemu titiknya, dibicarakan baik-baik dengan pasangannya, konsultasi ke dokter dengan treatment apapun, ya sudah pasrahkan. Terserah Allah yang mau nitipkan anak itu kapan. Jadi jangan dibuat stres, nanti malah nggak hamil.
suami dan istri itu sama, tidak boleh terlalu stres kalau ingin punya keturunan. Optimalkan tuh waktu berdua, ya enggak? Nah, itu terapi secara fisik ya, terapi secara eksternal gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada teman menyarankan atau teman memberitahukan ke gua gitu ya, kalau ada pasutri yang memang belum diberikan keturunan gitu kan ya, dititipkan anak oleh Sang Pencipta, ada namanya terapi buah zuriat. Namanya aja udah ke Arab-Araban ya, kayaknya memang dia tumbuhnya di sono ya gitu kan. Artikel ini belum selesai gue baca, hanya yang penting-penting saja. Buah zuriat ini bentuknya kayak apa sih gitu ya, mungkin sebagian kalian udah pernah melihat ya, tapi memang gue pun belum lama mengetahui buah zuriat ini bisa untuk promil ya, program hamil. Jadi program hamil ini jangan melulu untuk perempuan, laki-laki si suaminya juga nih harus gitu ya. Jadi balance ya, hidup itu balance, suami istri itu harus seimbang gitu kan. Jangan yang hamil itu istri, jadi istri saya saja gitu yang dipush, suaminya tidak, itu namanya ego. Suaminya juga harus tahu, harus mengerti kekurangan dirinya sendiri gitu ya. Jangan selalu melihat kekurangan sang istri atau pasangan, ya enggak? Nah, buah zuriat ini bentuknya itu seperti apa ya, kalau gue lihat itu kayak kelapa tapi kecil gitu, keras ya. So gimana sih terapi promil dengan buah zuriat? Di mana bisa mendapatkan si buah zuriat ini? Dan memang katanya buah zuriat ini dikasih karomah sama Allah untuk membantu kesuburan dari kandungan ya. Kalau gue lihat di online shop juga sudah banyak ya yang menjual buah-buah zuriat. Murah kok, satu biji itu sekitar 1.500 sampai 2.500-an lah ya. Tapi kalau belinya agak banyak itu agak murah juga gitu. Nah, bagaimana sih cara terapi dengan buah zuriat ini? Jadi, si buah zuriat ini guys, satu butir itu untuk 1 kali minum. Jadi 2 gelas. Suami dan istri gitu ya, namanya pasutri gitu. Itu harus selalu bersama gitu ya. Nah, si buah zuriat ini kalian potong. Ingat ini keras ya. Tekstur kulitnya sangat keras, persis kayak batok kelapa. Ya enggak, cuma lebih soft dari batok kelapa. Keras aja. Jadi sediakan pisau yang sangat tajam. Setelah dibelah, sediakan air 6 gelas. 6 gelas kecil ukuran sekitar 250 ml sampai 300 ml sekali minum gitu ya. Nah, direbus sampai warnanya berubah dan airnya berkurang. Gitu ya, guys. Ingat, sampai airnya berubah warna menjadi kuning dan berkurang, menyusut. Kira-kira sisa 2 gelas. Setelah hangat, tambahkan madu. Ingat sekali lagi, madu murni. Itu dikonsumsi pagi dan sore gitu. 1 buah itu bisa lah untuk pagi dan sore, tapi lebih bagusnya sih itu 1 kali minum. Nah, berapa lama nih untuk terapi promil ini? Di artikel yang gue baca, maksimal banget itu atau maksimum banget itu 2 bulan atau 60 hari. Sekali lagi, ini hanya syariat kita, ini hanya usaha kita. Semua tergantung kembali lagi kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Kapan Dia mau menitipkan si jabang bayi di rahim istri kita. Oke guys, jangan patah semangat untuk yang jomblo. Maaf ya, jangan patah semangat untuk pasutri yang belum dikasih keturunan. Tetap usaha yang terbaik, optimalkan doa. Jalanin terapi tadi, terapi buah zuriat. Insya Allah, gue pun mendoakan yang jomblo segera menikah ya, tidak pacaran. Yang belum punya keturunan, semoga diberi keturunan yang baik. Yang sudah punya anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada ibunya, kepada ibunya, kepada ibunya, kepada bapaknya, berbakti kepada agama, nusa, dan bangsa. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat. Try at your home. It's easy and simple. Thank you for watching. Tetap semangat.
jaga selalu kondisi kesehatan kita, optimalkan doa, jangan lupa bersyukur, selalu bahagia. Sampai ketemu lagi di video Bejo yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.